Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini ya, saya nyempatkan bikin video. Mudah-mudahan untuk para petani-petani ataupun yang mau niat berkebun, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan dari saya. Dan contoh-contohnya saya ambil studi bandingnya di kebun yang saya pantau di daerah Riau, di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di Provinsi Riau. Jangan lupa sebelumnya ya, mohon dukungan di like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan sahabat pertanian mau nge-sharekan video saya supaya bisa channel saya berkembang seperti itu. Jadi di tanggal 21 September ini ya, saya ingin ngasih edukasi ya tentang masalah pohon durian ya. Semua itu tentang pohon durian. Jadi begini ya sahabat pertanian, nanti saya ambil perbandingan pohon ini dengan pohon yang di sana ya. Nah itu, ini bersepadan dengan pohon karet ya, ataupun pohon rambung. Itu dia intinya. Dan di samping pohon durian ini banyak sekali jenis pohon-pohonan yang mengganggu pohon durian, yaitu ini jenis alpukat ya. Udah besar kali alpukatnya ini. Nah itu dia, itu juga alpukat. Nanti efeknya saya kasih tahu ya. Ini alpukat juga ya. Jadi dia terjepit ya dengan pohonan sekitarnya, itu intinya. Ini juga ya, udah gitu berefeknya seperti ini. Di ranting ataupun dahannya dia nggak mau besar ya, dia kecil segini aja dia. Satu tangan saya ini ya, besarnya sama ya. Padahal ini pohonnya dia setinggi kurang lebih hampir mendekati 6 meteran ya. Itu 6 meter itu. Jadi dia tuh pohon ini mencari matahari, seperti itu dia. Nah itulah perlunya kalau kita berkebun durian itu, kita harus ngasih pohon durian ini supaya bisa berkembang. Jangan kita campur tanaman yang di sekitarnya, itu intinya. Ini juga sama nih. Ini udah kita lakukan penggemburan ya. Ini udah kita sarankan sama pemiliknya untuk menebang ya pohon-pohon alpukat ini. Nah ini kecil semua nih. Nah udah gitu sebelum ditumbang pohon karet yang di sebelah ini, dulu ini sering dipanjat ya sama kera ataupun monyet ya. Nah ini di sini banyak yang patah-patah itu bekasnya, cabangnya jadi habis dia. Nah itu, jadi udah dia itu nggak ada tepisnya untuk sinar matahari karena terhimpit dengan pohon alpukat sebesar ini. Sama itu juga, jadi dia pohon ini hanya meninggi aja, cabangnya dia kecil-kecil seperti itu. Ini juga ya sama nih, sana nih pokat semua. Tapi kita kasih durian kemarin tuh sama pemiliknya itu, saya nggak tahu ya awalnya itu teknik cara struktur cara penanaman itu seperti apa yang terbaiknya. Saya nggak tahu, saya hanya neruskan aja ini untuk memperbaikinya seperti itu. Ketepatan ini tadi ya, ini sebenarnya ini dia bawor ya ini bawor ini bukan musangking ini. Itu, tapi daunnya itu panjang-panjang karena kurang sinar matahari dia. Jadi seperti musangking dia daunnya. Sedangkan ini uci ya. Ini uci daunnya. Nah ini meninggi nih. Ini kurang lebih hampir 7 meter lebih ya, hampir 8 meter itu ya. Itu. Tapi dia cabangnya itu kecil-kecil. Udah gitu dia udah tinggi baru dia ada cabangnya. Karena di sekitaran ini ya, ini alpukat semua. Ini udah saya hitung alpukat ini sampai ke sana ini semuanya, sampai ke depan sana ini sekitar hampir 30 batang ya, dicampur dengan pohon durian. Udah gitu pokat ini belum ada menghasilkan. Kemarin tuh ada yang udah kita program, saya pembusterkan juga alpukat ini. Ada juga yang keluar buah, yaitu ada sekitar 3-4 batang ya, nggak salah. Nah itu, tapi karena di sini banyak monyet ataupun kera itu mengganggu pada saat berbunga, dia manjat di pohon ini, ataupun waktu pentil dia hanya merusak. Seperti itu dia. Karena umumnya di daerah Riau ini, kalau di sini tuh kita tuh sukunya suku Melayu, dia nggak tinggal ya pohon karet seperti itu dia, ataupun pohon rambung, dia nggak tinggal ya, dia tetap nanam pohon karet. Nah seperti itu dia. Nah ini dia sama ini semua. Ini kurang lebih ini udah 4 tahun ini pohon segini nih. Ini kerdil aja dia itu. Kerdil ya, ini pokat semua nih. Nah ini pokat. Saya tadi terpikir ya, mungkin menjadi edukasi ya. Mudah-mudahan sahabat
pertanian mau mendengarkan, mungkin jadi masukan untuk yang mau berniat nanam durian. Saya ngasih edukasi supaya jangan terlanjur ataupun dicontoh seperti ini kan gitu. Boleh kita kasih tanaman di mata 5 tapi dengan jarak ataupun 10 kali 11, ataupun dia 1-1 10 kali 10 nggak apa-apa, tapi 1 nanti lompatnya kosong pre dia di mata 5-nya, kasih lagi 1 masih bisa, dia tetap dapat tepis mataharinya. Ini kurang lebih udah 4 tahunan, batang kecil dia seperti itu. Dia udah gitu dia cabangnya tetap naik terusnya, nggak mau kita apakan. Kemarin udah kita tarik juga pakai tali, nanti kita tarik juga ya, seperti itu. Jadi ini kita mengarah ke sana yang pohon alpukatnya itu nggak ada ya, kita bandingkan membesarnya pohon kita kelihatan. Ini saya rawat bagus ya, untuk daun bisa dibuktikan ya. Nah ini daunnya seperti ini, dia sehat ya. Cuman dia jarak batang itu ke cabang dia kecil-kecil ya, ataupun dia pendek ya, kerdil dia di cabangnya itu, seperti itu dia. Ini bisa saya buktikan. Ini seinduk jari tangan saya ya. Nah ini kecil dia, seperti itu dia. Nah itu lebih kecil lagi pun kan, tapi daun udah saya kondisikan ya, sehat ya, seperti ini dia daunnya. Nah, ini sehat semua daunnya nih. Nah itu, jadi ini kita bandingkan yang kesini ya. Ini kemarin sisipan ya, OC ya, sisipan. Kita bandingkan yang kesini, yang nggak ada pohonan, ataupun ini pohon jenis nangka ya, kata orang ini bilang kan nangkada. Ini pun juga nggak mau besar ya, karena terganggu pohon sekitaran ini. Nah ini juga sama ini. Nah itu, ini yang nggak ada pohonan bisa dibuktikan ya. Nah bisa besar ya. Ini udah bisa layak kita program pembuahan ya. Nah ini, oh itu tinggal nyempurnakan aja, nanti di pruning tipis-tipis ya, kita bikin. Kita coba nanti kalau cuaca memungkinkan ya. Ini bagus semua nih, karena sekitar ini nggak ada pohonnya nih, nggak ada pohon pengganggunya. Ini sampai ke sana nih. Nah ini, tapi yang mendekati pohon yang mengganggu tadi ataupun pohon lain, ini jenis nangkada ya, dia ngecil ya, nggak mau besar, cabangnya pun nggak mau jauh, seperti itu dia. Nah ini sama, ini pohon musangking ini ya, setahu saya ini kurang lebih 3 tahun lebih ya, tapi kalau untuk batangannya segini aja nih. Nah, ini setangan saya ini ya. Nah, segini dia itu batangnya, karena ada pohon ini dia mengganggunya dia, seperti itu dia. Nah ini dengan yang ini itu beda jauh ya, selisih 2 tahun penanamannya. Tapi karena ini nggak mendekati pohon di sekitaran, dia tetap pertumbuhannya bagus ya, seperti itu dia. Sama-sama ini. Nah itu sama ini dia, tetap bagus dia. Ini di hadapan kita ya, ini bintan ya, bintan ini. Nih, beli bibit sama saya kemarin tuh. Nah itu. Jadi saya tuh banyak perbaikan di wilayah Riau ini ya, khususnya di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ya. Saya tuh banyak perbaikan tentang perkebunan durian ya. Mudah-mudahan sahabat pertanian menjadi motivasi ataupun dapat masukan dari saya. Mudah-mudahan berkembang ya, ataupun kalaupun nanti ke depan berniat berkebun, mudah-mudahan jadi edukasi tentang video saya seperti itu. Nah itu, jadi sepintas tutorial saya. Kalau ada pun kesalahan saya, penyampaian saya yang tidak berkenan ataupun kurang akurat ya, cuman intinya pohon durian ini tidak bisa kita campur dengan sekitaran pohon yang terlalu dekat seperti itu. Nah tuh, saya lebih kurangnya ya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Nah ini uci nih ya, udah hampir 8 meter ya, 7 meter setengah ada itu di atas itu, 7 meter ada hampiran. Nah 7 meter, cuman dari sini cabang nggak ada, karena ini besar kali nih alpukatnya ya. Nah itu belum ada berbuah pokat sebesar ini. Nah itu dia. Baiklah, hanya itu aja ya penyampaian saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.